kabar? Semoga sehat selalu ya buat teman-teman yang ada di rumah ataupun yang harus beraktivitas di luar rumah. Tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan tetap menerapkan yang namanya J3K. Nah, J3K itu apa sih? Jadi J3K itu pertama, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga keamanan. Jaga keamanan itu kita pertama harus menerapkan yang namanya memakai masker dimanapun, menjauhkan dari kerumunan massa yang ada di sekitar kita, dan yang terakhir yaitu kita harus selalu menerapkan yang namanya physical distancing. Nah teman-teman, buat semua yang masih harus beraktivitas di luar rumah, tetap semangat ya, dan harus berhati-hati, dan harus selalu menerapkan J3K yang sudah diterapkan dan jelaskan tadi. Nah, buat teman-teman di rumah, kita harus mulai dari kita untuk semuanya. Nah, teman-teman, jadi di sini saya dan teman-teman kelompok di sini ingin menjelaskan tentang sistem akuntansi yang ada di negara Cina. Sebelumnya kita kenalan yuk dengan kelompok di sini. Pertama ada Ajeng, ada Dedi, ada Fitmalah, saya sendiri Fitri, dan juga ada Rizky. Nah, kenapa sih kita milih sistem akuntansi yang ada di negara Cina? Karena negara Cina merupakan negara yang ada di Asia, yang negaranya sangat maju dan sistem perekonomiannya berkembang pesat. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh perusahaan Cina yang berada di Indonesia. Yang pertama ICBC. Bank ICBC didirikan pada tanggal 28 September 2007. Bank ICBC didirikan setelah Industrial and Commercial Bank China of Limited yang mengakuisisi dan mengintegrasi Bank Halim Indonesia. Bank ICBC di Indonesia telah menjadi lembaga keuangan Cina terbesar di industri perbankan Indonesia dalam skala aset. Dari tahun 2010 sampai 2012, Bank ICBC terus terpilih berada di antara 50 jajaran teratas di Bank Indonesia pada investor Indonesia. Pada bulan Juli 2010, Bank ICBC dianugerahi sebagai Bank Kinerja Terbaik oleh Asosiasi Perbankan Indonesia pada kinerjanya di tahun 2010. Pada bulan Januari 2012, ICBC mendapatkan penghargaan Top China Brands untuk kategori majalah di Shengyi. Pada bulan April, ICBC mendapatkan penghargaan Enterprise Risk Management Award 2012 pada majalah Business Review. Pada September 2013, ICBC dianugerahi dengan penghargaan peringkat 1 atas kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan bagi bank dengan modal 1 hingga 5 triliun oleh Perbanas dan majalah Economic Review. Dalam segi aset, pada akhir September 2012, aset ICBC melebihi 2,4 miliar US dollar. Pada Desember 2013, total aset ICBC di Indonesia telah mencapai 2,65 miliar US dollar. Yang kedua, PetroChina Company Limited didirikan sebagai perusahaan saham gabungan dengan kewajiban terbatas sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Republik Cina pada tanggal 5 November 1999. PetroChina berhubungan dengan berbagai perusahaan minyak dan kegiatan yang berhubungan dengan gas alam. Ada beberapa divisi operasi PetroChina, yaitu yang pertama, eksplorasi, pengembangan, produksi, dan penjualan minyak mentah dan gas alam. Refining, pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran minyak mentah dan minyak bumi. Yang kedua, produksi dan penjualan produk petrokimia dasar, produk kimia derivatif, produk kimia lainnya, dan transmisi gas alam dan minyak mentah, serta penjualan gas alam. Yang ketiga, perusahaan CHEC atau China Huaidan Engineering Corporation memainkan peran penting dalam mengembangkan industri rekayasa teknologi. 5 cakupan bisnis utama CHEC yang terdaftar yaitu mesin-mesin berat, perlindungan lingkungan dan teknik pengolahan air, energi baru, kontraktor umum pembangkit listrik, produk berteknologi tinggi, R&D, dan pelayanan. CHEC bergerak dalam berbagai bidang kontraktor utama dari proyek konstruksi dan jasa. Diterapkan dalam industri tenaga listrik, petrifikasi, pelabuhan, pertambangan, metalurgi, dan rekayasa energi baru. Baiklah, itu tadi contoh-contoh perusahaan Cina yang berada di Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ajeng.
Hai, lanjut lagi ya. Sistem akuntansi di negara Cina itu berawal pada tahun 2200 sebelum Masehi, yaitu selama masa dinasti Xiu, di mana akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan. Nah, pada tahun 1949, Cina menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang mencerminkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut oleh Uni Soviet, sehingga sistem akuntansinya seragam, berisi seluruh aturan akuntansi yang mencakup semua hal-hal yang wajib diikuti oleh perusahaan milik negara di seluruh Cina. Nah, perekonomian Cina saat ini disebut juga perekonomian hybrid, di mana negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara sektor komersial dan swasta diatur oleh sistem berorientasi pasar. Pasti pada heran kan, kenapa sih produk yang dari Cina itu lebih murah ketimbang produk yang ada di Indonesia? Nah, salah satu yang membuat harga produk di Cina ini lebih murah adalah para pengusaha di Cina mendapatkan kredit dengan bunga 3% per tahun. Sedangkan di Indonesia itu pengusaha mendapatkan kredit dengan bunga 15% per tahunnya. Nah, yang kedua itu adalah fasilitas dan infrastruktur yang sudah memadai. Sedangkan di Indonesia sendiri, untuk fasilitas dan infrastruktur itu belum memadai, seperti jalan yang masih rusak, BBM yang mahal, dan listrik juga termasuk mahal. Dan yang ketiga adalah sisi produktivitasnya. Nah, di Indonesia pada satu produk membutuhkan 3 tenaga kerja, sedangkan di Cina sendiri dalam satu produk itu hanya membutuhkan 1 tenaga kerja. Pasti pada nanya kan, berapa sih upah buruh yang ada di Cina? Nah, upah buruh ini adalah masalah yang paling dikecam oleh orang-orang di Cina. Sebab saking rumitnya, para buruh hampir tidak mampu menjelaskan bagaimana pimpinan perusahaan menghitung dan mempersiapkan upah mereka. Sebab pada pasal 39 UU Perburuhan Cina mengatakan bahwa jam kerja buruh adalah 8 jam per hari, 44 jam per minggu, dan waktu lembur maksimum 36 jam per bulan. Dalam pasal 49, upah minimum dipatok hanya untuk menutupi kebutuhan para buruh dan keluarganya, bukan untuk kebutuhan lainnya. Meski demikian, upah, jumlah jam kerja, keuntungan, kompensasi lembur, dan bonus sudah termasuk dalam upah yang dibayarkan melalui perhitungan yang rumit. Salah satu penting di balik rendahnya upah buruh di Cina adalah mandulnya serikat buruh. Nah, sebelum reformasi ekonomi di Cina, Partai Komunis Cina memegang kendali serikat buruh di Cina yang hanya boleh tergabung dalam satu wadah bernama ACVTU atau All China Federation of Trade Unions. Akuntansi di Cina memiliki sejarah yang panjang. Berfungsinya akuntansi dalam hal pertanggungjawaban yang dapat dilacak jauh ke belakang pada tahun 2200 sebelum Masehi, selama masa dinasti Xiu, dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan dan putri pada masa dinasti Xia. Nah, dinasti Xia ini terjadi pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Konfusius Muda di tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi dulunya pernah menjadi seorang manajer gudang yang tulisannya menyebutkan bahwa dalam pekerjaannya meliputi akuntansi yang seharusnya yaitu membuat catatan penerimaan dan pengeluaran setiap harinya. Karakteristik utama akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian RRC Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Cina menerapkan prinsip-prinsip, mekanisme, dan pola-pola yang dianut oleh Uni Soviet. Tujuan akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan negara atas perencanaan dan pengendalian ekonomi. Nah, pelaporan keuangan cukup sering dilakukan dan lengkap. Ciri utamanya adalah orientasi manajemen dana, yang mana dana yang diartikan sebagai properti, barang, atau material yang digunakan selama masa produksi. Pelaporan keuangan menekankan neraca yang mencerminkan sumber dan penggunaan dana, dan kurang menitik beratkan pada pertanggungjawaban dan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap kebijakan peraturan pemerintah.
Akuntansi menekankan secara kuantitas dibandingkan biaya dan Nah, perekonomian di Cina disebut dengan perekonomian hybrid atau campuran, di mana negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara industri lain dalam sektor komersial dan swasta diatur oleh yang berorientasi pada pasar. Nah, reformasi ekonomi yang dilakukan akhir-akhir ini mencakup privatisasi, termasuk pengalihan perusahaan milik negara menjadi perusahaan perseroan yang mengeluarkan saham. Akuntansi Internasional Cina, Komisi Pengaturan Modal Cina, atau kita bisa disebut dengan China Security Regulatory Commission atau CSRC, mengatur dua bursa efek di Cina, menetapkan panduan pengaturan, merumuskan dan menegakkan peraturan pasar, dan menyetujui penawaran saham perdana dan saham baru. CSRC juga menerbitkan ketentuan pengungkapan tambahan untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya tidak tercatat. Jadi, ketentuan pengungkapan yang sahamnya tercatat ditetapkan oleh dua badan pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan dan CSRC. Cina memiliki dua organisasi. Yang pertama adalah Institut Akuntan Publik Sertifikat atau CICPA, yang mengatur audit perusahaan secara swasta, dan Asosiasi Auditor Publik Bersertifikat atau CACPA, yang mengatur atau yang bertanggung jawab atas audit perusahaan milik negara. CICPA menetapkan ketentuan untuk menjadi seseorang atau seorang CPA, menyelenggarakan ujian CPA, mengembangkan standar, ketentuan untuk menjadi auditing, dan bertanggung jawab atas kode etik profesional. Dengan pengecualian bahwa CICPA melaporkan tugasnya kepada lembaga pemerintah regulasi praktik akuntansi publik di Cina, dapat dibandingkan dengan sistem Amerika Serikat. Dalam pelaporan internasional akuntansi di Cina, mereka menggunakan periode akuntansi diwajibkan untuk sama dengan tahun kalender, atau bisa disebut dengan laporan keuangan terdiri dari beberapa macam, antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan arukas, catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, penjelasan kondisi keuangan. Laporan tambahan diwajibkan untuk mengungkapkan penurunan nilai aktiva, perubahan struktur permodalan, dan penyisihan laba. Perusahaan yang sahamnya tercatat dalam mengungkapkan informasi segmen yang konsisten dengan standar internasional dapat kita cakup dalam pencatatan mengenai kebijakan akuntansi. Laporan keuangan harus dikonsolidasikan bersifat komparatif dalam bahasa Cina dan dinyatakan dalam mata uang Cina. Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh seorang CPA Cina. Neraca, laba rugi, dan catatan laporan setiap kuartal harus dibuat oleh perusahaan yang sahamnya tercatat. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat yang mengeluarkan saham-saham untuk investor asing yang harus menetapkan laporan keuangannya dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Cina. Dalam pengukuran akuntansi internasional di Cina, ada beberapa yang mereka mencoba metodenya yang harus digunakan. Bahkan dalam pengukuran akuntansi mereka
banyak menggunakan sebagai berikut, yang masing-masing akan saya sebutkan. Untuk di negara Cina tersebut, dia memakai metode-metode akuntansi internasional ini. Yang pertama, metode pembelian wajib digunakan untuk mencatat penggabungan usaha dan goodwill harus dihapuskan bukukan selama tidak lebih dari 10 tahun. Yang kedua, metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan terhadap perusahaan lain melebihi 20%. Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan. Yang ketiga, biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud dan depresiasikan selama dalam perkiraan masa manfaat, umumnya dengan metode garis lurus. Yang kelima, atau yang keempat maksudnya gitu loh. Aktiva tidak berwujud yang dibeli dicatat berdasarkan harga perolehan dan diamortisasikan pertama atau selama periode manfaat yang tidak lebih dari 10 tahun. Selanjutnya, biaya penelitian dan pengembangan dibebankan oleh pihak langsung atau dibebankan langsung. Maksudnya seperti itu. Yang terakhir, sewa guna usaha pembiayaan dikapitalisasikan. Nah, oke teman-teman. Jadi sekarang untuk kesimpulan dari sistem akuntansi yang ada di negara Cina, yaitu Cina mengalami perubahan sistem ekonomi yang terencana, terpusat dan terkendali, dan lebih berfokus pada sistem perekonomian yang berorientasi pada pasar. Cina juga merupakan negara kapitalis, tetapi negara yang secara tradisional memiliki campur tangan kepada pemerintah pusat yang lebih kuat terhadap kepemilikannya secara industri yang lebih penting. Negara Cina juga merupakan negara yang sistem perekonomiannya yang pada awalnya itu sangat tertutup dari negara asing dan juga sistem internasional lainnya. Tetapi dengan berkembang pesatnya sekarang, negara Cina lebih terbuka untuk secara globalnya. Dimana teman-teman sudah mulai tertarik kan untuk mengulik sistem akuntansi yang ada di negara Cina. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.